Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Uji Tanjung. Masih di channel yang sama dan masih juga membahas putaran gate ensari kecemasan dan psikosomatis. Apa kabar semuanya subscriber saya tanpa terkecuali? Saya harap Anda dan saya doakan teman-teman di awal video saya selalu ya, Anda diberikan kesembuhan, kesehatan, sehat walafiat jasmani dan rohani, dan tentunya segera lepas dari sensasi-sensasi di tubuh teman-teman yang disebabkan oleh GERD, ensari kecemasan dan psikosomatis ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan please welcome ya, selamat datang. Jangan lupa untuk dilihat video sebelumnya teman-teman ya, karena sudah banyak video yang sudah saya berikan kepada Anda sebagai motivasi, edukasi, serta solusi Anda lepas dari gangguan GERD, ensari kecemasan dan psikosomatis ini. Dan jangan lupa untuk di like ya, di share, kemudian di subscribe teman-teman ya, yang lebih penting lagi, dan hidupkan juga loncengnya ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan video terupdate yang terus saya berikan kepada Anda. Ya, semoga video-video saya menjadi wasilah kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Dan saya berharap Anda segera pulih dari gangguan ini, bisa hidup bahagia, tersenyum kembali dengan orang-orang terdekat di hati Anda semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, saya hanya ingin memberikan sedikit analogi ya dari awal video saya teman-teman ya. Analoginya begini, gangguan GERD ini adalah layaknya sebuah burung gagak teman-teman ya. Burung gagak yang mengganggu burung elang ya, karena hanya burung gagak yang bisa mengganggu burung elang teman-teman ya. Dengan segala upayanya burung gagak ini menyerang burung elang teman-teman ya, tapi burung elang tidak pantang mundur teman-teman, seperti itu ya. Burung elang terus terbang tinggi ke angkasa ya, dengan ketinggiannya akhirnya burung gagak ya kehilangan oksigen teman-teman, akhirnya terjatuh. Inilah sebenarnya GERD, ensari kecemasan dan psikosomatis. Kita ibaratnya burung elang dan GERD itu adalah burung gagak itu sendiri teman-teman. Jangan pernah khawatir ya dengan gangguan-gangguan yang disebabkan oleh GERD, ensari kecemasan dan psikosomatis ini ya. Itu adalah tipuan dari pola pikir kita sendiri teman-teman. Jadi Anda terus lakukan, terapkan pola pikir yang jernih, pola pikir yang sehat. Jangan beranggapan bahwa Anda memiliki penyakit yang berat, memiliki penyakit mematikan teman-teman. Karena percayalah, gangguan ini tidak berbahaya dan tidak mematikan, dan pasti Anda akan sembuh ya. Sekali lagi ya, kesembuhan itu pasti ya. Sekali lagi saya ulang-ulang ini, kesembuhan Anda itu pasti teman-teman. Cuman memerlukan waktu atau periode teman-teman, karena kesembuhannya tergantung dari masing-masing pribadi kita sendiri teman-teman. Jadi timbul pertanyaan nih, kapan akan sembuh ya? Jangan bertanya kepada orang teman-teman kapan sembuhnya, bertanya kepada diri kita sendiri, kapan akan sembuh teman-teman, seperti itu. Dan lakukan trik-trik yang akan saya berikan di video ini teman-teman ya. Baik, kali ini saya akan memberikan Anda trik ya, cara untuk keluar dari zona GERD, ensari kecemasan dan psikosomatis ini dalam rentan waktu yang cukup singkat teman-teman. Artinya cukup singkat di sini ya. Saya ibaratkan, jangan sampai Anda mengibaratkan bahwa begitu Anda minum obat langsung sembuh, seperti itu, bukan teman-teman. Karena saya di awal video tadi saya sudah sampaikan bahwa gangguan GERD atau dispepsia ini ya, penyembuhannya cukup memakan waktu. Cuman perbaikannya itu sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit, tapi kesembuhannya pasti, seperti itu ya. Baik, mungkin ya teman-teman sudah pernah mendengar ya dari beberapa mentor yang lain ya, untuk mengaplikasikan atau menerapkan 3P teman-teman ya. Saya percaya bahwa 3P ini adalah pondasi ya, bagaimana kita bisa keluar dari zona GERD, ensari kecemasan dan psikosomatis. Namun untuk menerapkan 3P ini susah teman-teman ya. Saya yakin teman-teman juga terbelenggu di sini bagaimana caranya bisa menerapkan 3P tersebut. Cuman saya akan berikan Anda pemahaman di sini ya, bagaimana caranya menerapkan 3P ini lebih cepat, seperti itu ya. Yang pertama, mungkin Anda pernah merasakan bahwa awal Anda terkena gangguan GERD, ensari kecemasan dan psikosomatis ini, awal kenanya itu adalah mual-mual teman-teman.
mual, muntah, terus kemudian keringat dingin, ya, mata blur, terus kemudian kelayangan, dan itu terjadi setiap hari. Dan dalam satu hari itu terjadi 3 kali, saya yakin teman-teman, karena kita masih menerapkan 3 kali makan pada waktu itu, ya. Manusia umumnya makan 3 kali sehari. Jadi setiap makan itu Anda akan merasakan muntah dan mual tersebut, teman-teman. Itu menandakan bahwa cairan asam lambung Anda levelnya sudah tinggi, teman-teman, ya. Jadi jika teman-teman mendapatkan gangguan ini, awal-awalnya bersegeralah teman-teman tentunya untuk memeriksakan diri Anda ke dokter, karena itu yang harus Anda lakukan. Pertama, teman-teman, itu memeriksakan diri Anda ke dokter, ya. Tentu ya Anda akan mendapatkan obat dari dokter, tentunya untuk obat penekan asam lambung, dan itu Anda wajib konsumsi, teman-teman, ya. Karena kalau Anda tetap biarkan, ini akan Anda rasakan cukup lama seperti itu, ya. Terus kemudian yang wajib Anda lakukan itu adalah merubah pola makan Anda, ya. Pola makan dari 3 kali makan yang awalnya seperti manusia pada umumnya, teman-teman, Anda wajib harus merubahnya menjadi 2 jam sekali, ya. Setiap 2 jam Anda harus makan, ya. Lapar tidak lapar Anda harus makan, cuman porsinya sedikit dulu, teman-teman, ya, jangan banyak-banyak. Di 2 jam ini akan berpindah ke 3 jam sekali sesuai dengan takaran atau perbaikan dari lambung kita sendiri, ya. Secara otomatis ini akan berpindah menjadi 3 jam sekali, dan itu membutuhkan proses juga, teman-teman, ya, dari 2 jam ke 3 jam itu seperti itu. Terus kemudian akan berpindah lagi menjadi dari 3 jam ke 4 jam, sesuai tentunya dengan rasa nyaman, ya, di perut, teman-teman, ya. Itu akan berpindah secara otomatis, ya, berpindah ke 4 jam sekali. Tentunya porsi yang Anda pakai itu mengikuti, teman-teman, seperti itu, ya. Dari awalnya itu porsinya sedikit, dan tentu, ya, ini kayaknya rasanya nyaman nih, jadi ditambah lagi, teman-teman, seperti itu. Di 4 jamnya lagi tambah lagi, seperti itu. Cuman, ya, di 4 jam ini saya rekomendasikan teman-teman itu memakai porsi sebelum Anda terkena gangguan ini, ya. Bagaimana porsi makan Anda dulu, ya, seperti itu. Cuman saya minta kurangi sedikit saja, ya. Ketakarannya kurangi sedikit saja. Hitungannya begini. Misalnya di 100% nih, 100% porsi. Kemudian Anda kurangi 1/4 porsi, kurangi, ya. Yang Anda makan itu adalah 3/4 porsi, seperti itu. Dan itu Anda lakukan terus menerus secara konsisten. Lapar tidak lapar Anda harus makan, karena metode ini untuk mengembalikan fungsi dari lambung itu sendiri, teman-teman. Apalagi teman-teman yang memiliki gangguan dispepsia fungsional, ya. Lambungnya tidak apa-apa, cuman fungsi dari lambung ini tidak maksimal, ya, tidak bekerja maksimal. Jadi untuk memancing kinerja lambung, Anda harus melakukan metode tersebut, teman-teman, ya. Menghilangkan menerapkan 4 jam sekali makan, seperti itu. Dan dari 4 jam sekali makan ini akan berpindah ke 5 jam sekali makan, ya. Tentu ini akan pindah sendiri, teman-teman, ya. Berpindah sendiri sesuai dengan keadaan yang kita rasakan, seperti itu. Nah, jadi saya cukup lama, ya, yang berada di 4 dan 5 jam sekali makan, karena kita harus mengembalikan fungsi dari lambung tersebut, teman-teman. Pengalaman pribadi saya yang terkena gangguan ini selama lebih dari 3 tahun, yang paling lama pola makannya itu di antara 4 jam dan 5 jam, seperti itu, teman-teman. Lakukan itu secara konsisten, ya. Saya yakin, ya, apalagi teman-teman yang masih merasakan kelayangan, teman-teman, terapkan 4 jam sekali makan, karena ini adalah terobosan yang saya lakukan dulu, teman-teman, sehingga cepat saya keluar dari zona kelayangan tersebut. Wah, kelayangan luar biasa, teman-teman. Sampai di sana saya nggak bisa bekerja, ya. Di kelayangan ini saya tidak bisa
terlalu keluar rumah, ya nggak bisa jalan jauh seperti itu, anxiety-nya bertambah seperti itu di kelengan itu sendiri teman-teman ya. Dan terus ya terapkan sekali lagi ya di 4-5 jam, terus kemudian nanti akan berpindah ke 6 jam sekali. Nah di 6 jam sekali inilah jadwal makan manusia itu normal pada umumnya, yaitu 3 kali makan sehari. Nah jadi ini yang harus Anda terapkan secara konsisten teman-teman. Ingat ya, dalam tanda kurung lapar tidak lapar, Anda harus makan jika sudah 4 jam teman-teman ya. Jika sudah waktunya Anda harus makan. Kenapa saya bilang seperti ini? Begini teman-teman, bagi penderita GERD, anxiety, kecemasan dan psikosomatis itu rata-rata ya dispepsia, untuk dispepsia fungsional rasa laparnya sudah tidak ada teman-teman. Yang dirasa ujung-ujungnya kelengan ya, terus kemudian oleng, terus kemudian mata blur seperti itu, rasanya mau pingsan. Itu tandanya bahwa Anda sudah lapar ya. Makanya di setiap video saya juga sudah saya sampaikan bahwa makanlah setiap 4 jam sekali atau sesuai dengan takaran Anda teman-teman, seperti itu. Bisa mulai dari awal mungkin 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam atau 6 jam sekali makan ya. Ingat, lapar tidak lapar Anda harus makan. Kemudian yang kedua itu adalah pola hidup teman-teman ya. Pola hidup yang mana ketika teman-teman ini sudah termasuk di zona anxiety dan psikosomatis teman-teman, maka rasa ingin keluar itu takut ya, kemudian tidak berani, bermalas-malasan ya, terus kemudian takut kalau di jalan nanti akan jatuh, akan pingsan ya, berpikir 1000 kali untuk bertindak seperti itu. Nah jadi di sini saya meminta teman-teman yang ketika teman-teman ini sudah masuk ke ranah atau fase anxiety dan psikosomatis, di sini ini Anda harus keluar, paksa mental Anda harus keluar. Walaupun jalan-jalan teman-teman, walaupun keluar rumah nyapu-nyapu, Anda wajib harus keluar. Jika Anda diam saja, gangguan anxiety dan psikosomatis ini tidak akan pernah hilang teman-teman, akan terus ada di tubuh ya. Apalagi psikosomatis ya, ini cukup ruwet teman-teman ya. Jadi Anda harus berolahraganya pun ya tidak harus berjingkrak-jingkrak ya, karena kita tidak dianjurkan untuk mengocok perut ya. Anda cukup jalan-jalan saja ya, awalnya mungkin 50 meter ya, kemudian bisa dilanjutkan ke 100 meter dan seterusnya seperti itu ya. Wajib tentunya ya, karena gangguan ini teman-teman ketika kita diam maka kita akan diserang terus ya. Kuncinya kita harus keluar. Lain lagi dengan gangguan atau penyakit yang lain teman-teman ya, ketika kita sudah minum obat, istirahat 3 kali udah sembuh teman-teman. Tapi kalau gangguan ini teman-teman, begitu kita sudah istirahat 3 hari, di hari keempatnya harus keluar teman-teman. Gangguan ini tidak akan pernah hilang kalau teman-teman tetap diam di rumah seperti itu. Anda harus keluar ya, keluar rumah, jalan-jalan, cari aktivitas teman-teman seperti itu. Mungkin buat bunda-bunda bisa aktivitas di rumah, masak-masak ya memang wajib ya. Terus setelah itu ya udah keluar rumah. Kalau memang udah beres di rumah, jalan-jalan ya ke tetangga, ke apapun ya kegiatannya seperti itu. Ya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah pola pikir. Nah di sini ini yang paling tersulit teman-teman ya. Berbicara pola pikir itu memang gampang, cuman untuk mengaplikasikannya itu sangat-sangat ruwet sekali ya. Kembali lagi ya, tentunya dari awal video yang saya sampaikan tadi ya, sebagai kita sebagai burung elang, kemudian GERD sebagai burung gagak. Gunakanlah pola pikir Anda sejernih mungkin teman-teman. Jika dokter sudah memvonis Anda mengalami gangguan GERD, anxiety, kecemasan dan psikosomatis, ini adalah kata kunci Anda teman-teman semuanya ya. Jika teman-teman divonis seperti itu, percayalah gangguan ini atau yang Anda rasakan di tubuh Anda ya, sensasi-sensasi yang Anda rasakan di tubuh Anda itu hanya pengaruh dari GERD itu sendiri, pengaruh dari asam lambung itu sendiri, pengaruh dari gangguan dispepsia yang Anda rasakan, bukan penyakit yang lain. Sedangkan gangguan dispepsia atau GERD itu tidak berbahaya dan tidak mematikan. Jadi perlu pengolahan ya dari pikiran Anda, berpikir jernih ya. Terus terapkan ya pola pikir tersebut, walaupun sulit teman-teman, saya yakin ya.
Saya juga mengalami hal yang sama ya, dari awal-awalnya berpikir ya, ketika ada sensasi yang datang berpikir wah ini bakal nggak bakalan hidup lama ya. Tentu sensasi takut mati pun menyerang lagi teman-teman. Bahkan walaupun teman-teman kesembuhannya di 90 atau 95% ya, rasa takut mati itu masih ada, sensasi tersebut masih ada. Nah, jadi untuk itu ya, saya kerap kali tentunya membantu senior-senior yang lain di channelnya untuk menjawab komentar-komentar teman-teman ya. Karena apa? Saya hanya ingin teman-teman ini begitu bertanya mendapatkan jawaban yang Anda dapatkan ya. Tidak terus berpikir ini jawabannya apa, ini bagaimana solusinya, harus berpikir ujung-ujungnya asam lambungnya naik kembali. Itu yang saya hindari. Jadi ketika saya menemukan pertanyaan yang tanpa jawaban, makanya saya akan jawab. Dan kemudian juga senior-senior juga udah memberikan meminta saya untuk menjawab sebagian pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya di channel-channel yang lain ya, channel-channel senior seperti Pak Jono, terus kemudian Pak Abdurrahman seperti itu, dan channel-channel yang lain ya. Jadi tidak heran ya saya sering masuk di situ. Jadi untuk itu ya teman-teman ya, sekali lagi untuk menerapkan pola pikir ini memang sulit, akan tetapi kalau kita terus mencoba sedikit demi sedikit ya, insya Allah pola pikir Anda akan bisa Anda kendalikan seperti itu. Begitu pengalaman pribadi saya ketika saya menerima gangguan atau mendapatkan gangguan ini. Saya hanya menerapkan 3P, yang mana ini adalah pondasi awal kita cepat ya untuk keluar dari zona GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini. Saya yakin ya, seberat apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ini adalah sesuai dengan takaran Anda semuanya. Sesuai dengan takaran kita semuanya, teman-teman, ya. Karena sejatinya gangguan ini tidak berbahaya dan tidak mematikan. Sekian dulu video kali ini ya, semoga bermanfaat, semoga memberikan Anda motivasi tersendiri teman-teman, atau penyemangat support tersendiri ya buat Anda. Jadi jangan lemes-lemes lagi teman-teman ya. Jangan selalu berpikir bahwa tentang kematian terus teman-teman. Bangkitlah, semangati diri Anda ya. Selain Anda dapat semangat dari video-video kami, dari para mentor ya, tolong dukung diri teman sendiri teman-teman, untuk menyemangati diri Anda sendiri teman-teman, seperti itu ya. Semangat ya, percayalah pasti Anda akan sembuh, dan kesembuhan itu pasti ya, itu saja. Maafkan jika ada kata-kata yang salah atau pemaparan di video ini kurang membuat Anda paham. Saya yakin ya, terus tonton berulang-ulang ya biar Anda paham ya, karena memang bagi penderita gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini sulit akan paham akan sesuatu teman-teman. Tapi saya yakin ketika teman-teman ini berusaha untuk mendapat kesembuhan ya, Anda akan berusaha untuk terus mengerti dan paham apa yang mentor-mentor sampaikan. Saya doakan Anda segera sembuh, hidup bahagia, dan bisa berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang terdekat ya, di Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.